Nah, lalu apa kesamaan Puan dengan Anies? Kesamaannya terletak pada soal beban partai. Adalah Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, yang mengungkap soal beban partai ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saya perjelas dulu ya, kita akan bicara tentang sosok Anies Baswedan dan Puan Maharani dalam konteks Pilpres 2024. Secara diri masing-masing ya, bukan sebagai pasangan capres-cawapres. Sekali lagi, bukan sebagai pasangan. Keduanya berada di kubu yang berbeda, bahkan berlawanan. Puan dari PDIP yang nasionalis, sedangkan Anies ini sih katanya dari kubu yang religius, agamis gitu ya. Soal nasionalisnya saya kurang jelas, karena kerap disebut sebagai gubernur seiman gitu kan. Dan Anies tidak pernah tegas bicara soal radikalisme, terorisme, ataupun pengusungan paham khilafah gitu. Malah dia kan merangkul mereka yang dari ormas terlarang itu kan. Walaupun berasal dari kubu yang berbeda, namun ternyata keduanya punya kesamaan. Dan ini sangat menarik untuk kita kulik bersama, agar sama-sama paham aja gitu kan. Kita mulai dari Anies dulu ya. Selain kubu yang berbeda, dari segi afiliasi dengan partai politik juga berbeda. Anies memang sengaja tidak masuk partai ya. Sejak awal dia sudah tidak mau masuk partai tertentu. Saya kira ini merupakan strategi pribadi Anies agar nanti gampang nyari partai politik yang terbaik untuk nyapres. Bisa masuk kemana aja, pokoknya tujuannya satu kan, nyapres. Keuntungan yang diperoleh Anies dengan tidak menjadi anggota partai politik juga disebut Anies dalam wawancaranya dengan kantor berita Reuters di Singapura. Dalam wawancara inilah Anies menyatakan kesiapannya jadi capres 2024. Anies banget ya. Caranya menyatakan siap nyapres bukan ke media lokal, melainkan memilih media asing supaya terlihat naik level gitu ya. Menurut Anies, dirinya yang tidak menjadi anggota partai politik merupakan suatu keuntungan yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan semua partai politik. Macam dilelang gitu ya. Ya memang cara ini bisa jadi efektif untuk mencari partai yang mau mengusungnya. Namun, ada pula sisi negatifnya, yakni adanya ketidakpastian yang lebih besar dan pengerucutan pilihan partai. Saat ini kan Golkar, P3, dan PAN sudah tergabung dalam satu koalisi, dan nampaknya mereka akan mengusung ketum Golkar, Airlangga Hartarto, sedangkan Gerindra dan PKB juga sudah berkoalisi dengan kemungkinan besar akan mengusung Prabowo sebagai capres. PDIP kan gak cocok sama Anies. Pilihan Anies mengerucut, tinggal 3 partai lagi, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya udah, tinggal tunggu saja bagaimana keputusan ketiga partai ini. Apakah AHY, ketum Demokrat, mau jadi cawapresnya Anies? Bagaimana dengan PKS? Kebagian apa dulu nih kalau mengusung Anies dan AHY? Apakah Nasdem tetap setia dengan Demokrat dan PKS? Dan banyak pertanyaan lain yang belum terjawab ya, menunggu perkembangan selanjutnya. Di balik itu semua, ternyata ada hal yang memberatkan bagi partai-partai itu jika mereka akhirnya memang akan mengusung Anies. Yang mengungkap hal ini adalah seorang pengamat politik, Ujang Komarudin. Ujang mengingatkan bahwa walaupun elektabilitas Anies tinggi, tapi per tanggal 16 Oktober nanti masa jabatannya sudah habis. Setelah itu timbul pertanyaan, apakah elektabilitas yang tinggi itu akan stagnan di situ-situ aja atau turun? Ini jadi pertimbangan buat partai politik. Jika mereka mau mengusung Anies, ada pekerjaan rumah yang mesti mereka lakukan. Ada PR ya, yakni memastikan bahwa elektabilitas Anies tidak melorot dalam selang waktu 1,5 tahun sebelum Pilpres 2024. Nah, bagaimana cara partai politik untuk terus mengangkat elektabilitas Anies? Siapa yang memikirkannya? Dari mana biayanya? Anies sendiri bertanggung jawab di bagian mana? Sebagai kandidat yang diusung partai politik untuk menang, maka Anies harus berkontribusi positif
untuk mendongkrak suara partai-partai tersebut. Bisakah Anies melakukannya? Bagaimana Anies memastikan bahwa dengan diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat, maka Anies juga bisa memastikan kemenangan ketiga partai itu di Pileg. Partai politik nggak mau rugi dong. Jadi, Anies ini akhirnya jadi beban buat partai yang bakal mengusungnya. Itu ya kenyataan pahit dibalik hingar-bingar Anies nyapres. Oke, sekarang kita ke Puan Maharani. Kondisi Puan tentu saja berbeda dengan Anies. Puan punya partai, bahkan seorang petinggi partai. Partainya pun partai besar, pemenang pemilu. Akan tetapi dalam survei elektabilitas, Puan ini jauh di bawah Anies. Bahkan lebih jauh lagi di bawah Ganjar Pranowo yang merupakan rekan satu partai. Misalnya dalam hasil survei Lembaga Carta Politika terakhir, Puan hanya mendapatkan angka 2,4%. Sementara Ganjar menempati urutan pertama dengan angka 31,3%. Dalam survei-survei lain, angka Puan ya segitu-segitu aja. Kenyataannya, Puan juga kurang populer di masyarakat. Walaupun sudah banyak sekali baliho Puan di berbagai daerah. Elektabilitas tidak juga terangkat. Kita pun yang awam ini disuguhi berita-berita seakan ada persaingan antara Puan dan Ganjar. Ganjar sempat mendapat kritik dari tokoh partai PDIP soal nyapres-nyapres ini. Seakan-akan Ganjar disalahkan dengan maraknya kegiatan para relawannya yang makin aktif dan makin militan dalam arti positif ya. Sementara para pendukung Puan di internal PDIP disebut sudah membentuk yang namanya Dewan Kolonel, yang misinya adalah memperjuangkan Puan sebagai Capres 2024. Lucu juga ya, soal Capres, Ganjar kok kena sentil. Sementara Puan malah dapat dukungan terang-terangan. Nggak fair ya kelihatannya, kok jadi kayak ribut sendiri gitu. Padahal kan harusnya solid. Ini sedikit catatan aja buat PDIP. Nah, lalu apa kesamaan Puan dengan Anies? Kesamaannya terletak pada soal beban partai. Adalah Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, yang mengungkap soal beban partai ini. Yunarto mengungkap ini ketika merilis hasil survei elektabilitas Carta Politika, yang seperti sudah saya sebut sebelumnya, dirajai oleh Ganjar Pranowo. Angka Ganjar itu 31,3%, sedangkan Puan hanya mendapat 2,4%. Jomplang banget ya. Nah, Yunarto mengingatkan bahwa Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral buat PDIP ketika keduanya bergabung. Artinya, PDIP mengusung Ganjar menjadi capres. Jika PDIP mengusung Puan, keuntungan-keuntungan tadi nggak akan didapat. Nggak ada dongkrak dan magnet. Nggak ada. Malah Puan berpotensi menjadi beban buat PDIP. Logika aja ya, dengan mengusung capres yang elektabilitasnya di atas 30%, PDIP bakal mendapat efek kenaikan. Tapi kalau yang diusung adalah capres dengan elektabilitas hanya mencapai 2%, maka bisa-bisa PDIP ditarik melorot mengikuti angka 2% itu. Yang 30% mendongkrak, yang 2% menekan jadi nyungsep. Itulah beban yang ditimbulkan oleh Puan kepada PDIP jika diusung menjadi capres. Baik Anies maupun Puan sama-sama punya kondisi yang berpotensi jadi beban partai. Saya sih nggak peduli dengan Anies ya, terserah saja jika Nasdem, Demokrat, dan PKS jadi mengusung Anies nyapres, ya silakan saja. Dengan catatan banyak PR yang harus dikerjakan, benar-benar banyak dengan biaya yang tidak sedikit. Namun kalau PDIP ya saya tentunya peduli sekali. Dalam hal ini saya yakin PDIP akhirnya akan mengambil keputusan yang rasional. Maunya kan menang lagi dong. Yang diusung ya sosok yang bisa menang, yang bisa jadi dongkrak dan magnet buat PDIP sendiri. Selalu dari Kura-Kura.